Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari The Bestri AHDP yang beranggotakan Mustafa, Bangkit Nurhananda, Boy Fernandes Simanulang, Eli Kurniawan, Muhammad Fikri, Piping Suryo Prayoga, Muhammad Taufani Ardila, Adi Prayogo, Prasan, dan saya sendiri Ahmad Nurholik. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen klaim proyek yang akan dibuka oleh teman saya, Prasan. Silakan. Klaim merupakan bentuk atau cara permohonan atau permintaan tambahan waktu, biaya atau kompensasi yang lain di dalam suatu pekerjaan konstruksi. Apa sih tujuan utama dari manajemen klaim? Tujuan manajemen klaim itu untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara kedua belah pihak secara efektif dan efisiensi. Klaim di dunia konstruksi adalah klaim yang timbul dari sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, atau pemasok bahan, atau antara pihak luar dan pengguna. Klaim terjadi pada saat salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak meyakinkan bahwa pihak lain lalai atau belum memenuhi kewajiban yang tertera di dalam kontrak. Dalam hal ini, pihak pertama menganggap adanya kerugian yang perlu mendapatkan kompensasi di luar syarat dan ketentuan umum kontrak sebagai pemulihan atas hak yang hilang. Jadi, manajemen klaim adalah sebuah proses pengelolaan sumber daya dalam pengajuan klaim. Tujuan utama dari manajemen klaim untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara kedua belah pihak secara efektif dan efisien. Setiap pihak pada dasarnya akan berusaha menghindari dan meminimalkan permasalahan yang dapat mengarah kepada klaim. Kunci dari proses ini mengantisipasi dan mencegah terjadinya permasalahan sejak awal. Bab 1. Pendahuluan. Proyek konstruksi yang berskala besar dengan kompleksitas tinggi sering mengalami ketidakpastian selama proses pelaksanaan proyek. Selain itu, sifat unik dan dinamis proyek konstruksi mengakibatkan munculnya situasi di mana konflik terjadi dan klaim tidak dapat dihindari. Dengan demikian, perlu adanya pemahaman secara utuh atas proses manajemen klaim oleh seluruh pihak yang terlibat dalam konstruksi. Manajemen proyek. Secara umum, manajemen adalah suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya seminimal mungkin. Sedangkan proyek adalah rencana pekerjaan dengan suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam waktu tertentu, di mana di dalamnya ada perencanaan atau planning seperti apa dan apa saja yang perlu kita kontrol selama proyek itu berlangsung. Di sini manajemen berguna sebagai pengkontrol. Kenapa perlu dikontrol dalam suatu proyek? Karena ada banyak keterlibatan seperti sumber daya manusia, uang, material, peralatan, semua itu berkaitan satu dengan yang lainnya dan perlu kita kontrol selama eksekusi proyek itu berlangsung. Menurut Ensasi Mohammed dan El Gandaur tahun 2009, manajemen klaim adalah sebuah proses pengelolaan sumber daya dalam pengajuan klaim. Tujuan utama dari manajemen klaim ini jelas adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara kedua belah pihak secara efektif dan efisien. Kunci dari proses ini adalah mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya permasalahan sejak dini atau awal. Dalam manajemen klaim, prinsip-prinsip hukum dan teori manajemen menjadi landasan penting terutama dalam tahap prakonstruksi. Dalam dunia konstruksi sering terjadinya manajemen klaim, di mana pihak kontraktor melakukan
keterlambatan suatu pekerjaan yang melebihi waktu yang telah disepakati dan menyebabkan pihak owner melakukan klaim terhadap kontraktor, di mana owner merasa dirugikan secara finance dan waktu akibat keterlambatan pekerjaan tersebut. Untuk pembahasan materi selanjutnya dilanjutkan saudara kami, yaitu Eli Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Pipin. Di sini saya akan menjelaskan masih tentang kajian teori, yaitu tentang klaim proyek konstruksi. Selanjutnya tentang apa itu manajemen proyek dan apa itu klaim konstruksi sudah dijelaskan di slide sebelumnya oleh saudara Mas Pipin. Baik, langsung saja. Klaim proyek konstruksi. Klaim yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, atau antara penyedia jasa utama dengan sub penyedia jasa atau pemasok bahan, atau antara pihak luar dan pengguna atau penyedia jasa yang biasanya terkait dengan permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lain. Ada beberapa sebab, jenis, dan kategori terjadinya klaim pada proyek konstruksi. Metode penyelesaian klaim dapat merujuk pada Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 atau PP Nomor 29 atau Tahun 2000 atau menggunakan jasa arbitras sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, selanjutnya di sini saya akan masih di kajian teori ya, yaitu tentang tujuan manajemen proyek. Tujuan manajemen proyek di sini sendiri terdapat 4, yaitu yang pertama menyelesaikan tepat waktu, yang kedua menjaga anggaran, yang ketiga menjaga kualitas, dan yang keempat melancarkan proyek. Baik, saya akan mengulas yang pertama, yaitu tentang menyelesaikan tepat waktu. Dalam artian, pada manajemen waktu ditentukan lini masa yang kapan suatu kegiatan harus dimulai dan kapan suatu kegiatan harus selesai. Dengan adanya hal tersebut, proyek akan selalu dimonitor supaya dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Atau pengawasan seperti ini sangat melancarkan pengerjaan proyek. Dan yang kedua adalah menjaga anggaran. Anggaran merupakan salah satu aspek yang dikaji dalam manajemen ini. Dengan pengkajian tersebut akan dicari jumlah anggaran seminimal mungkin, tetapi masih dapat menunjang tercapainya kriteria proyek yang telah ditentukan di awal, atau tentang efektif dan efisien. Dan yang ketiga adalah menjaga kualitas. Sebagaimana yang telah disinggung pada poin sebelumnya, yaitu kriteria proyek yang ditentukan di awal harus tercapainya. Artinya, manajemen proyek juga membuat standar kualitas dari suatu proyek sehingga ia tidak dikerjakan secara seenaknya saja. Dan yang keempat, yang terakhir adalah melancarkan proyek. Pada akhirnya, proyek yang ideal adalah proyek yang selesai sesuai dengan perencanaan awal, baik dari segi waktu, anggaran, maupun kualitas. Manajemen ini membantu pengerjaan proyek supaya selesai dan lancar sesuai dengan rencana awal. Itulah keempat tujuan manajemen proyek. Baik. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Melanjutkan pembahasan dari Mas Eli, lanjut ke bab 2, yakni pembahasan bagaimana bisa terjadi suatu klaim. Klaim terjadi pada saat salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak meyakini bahwa pihak lain lalai atau belum memenuhi kewajibannya yang telah tertera di dalam kontrak. Dalam hal ini, pihak pertama menganggap adanya kerugian yang perlu mendapatkan kompensasi di luar syarat dan ketentuan umum kontrak sebagai pemulih atas haknya yang hilang. Jadi maksudnya adalah klaim terjadi apabila salah satu pihak merasa dirugikan karena tidak menjalankan kesepakatan sesuai kontrak sehingga diperlukan adanya ganti rugi atau kompensasi sebagai pemulih atas hak dari pihak yang hilang dari kontrak. Ya, sekian. Lanjut ke materi selanjutnya.
Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang fase klaim proyek. Dalam fase klaim proyek ini terdapat 4 fase. Fase yang pertama dalam proses manajemen klaim yaitu identifikasi, yang merupakan fase yang paling penting dari keseluruhan proses. Fase yang kedua, notifikasi klaim. Pada fase ini pemilik proyek secara resmi menerima laporan klaim atau perubahan pekerjaan yang biasa disebut dengan change order. Fase yang ketiga, pemeriksaan klaim. Pemeriksaan klaim ini bertujuan untuk menetapkan landasan hukum dan fakta atas klaim yang telah diajukan. Yang terakhir, negosiasi klaim. Negosiasi ini melibatkan kedua belah pihak yang sepakat untuk mengkomunikasikan masalah sebelum membuat keputusan. Ya, meneruskan penjelasan dari Mas Fikri ya. Metode penelitian. Rancangan survei penelitian ini dimulai dengan melakukan kajian terhadap beberapa literatur dan wawancara dengan pelaku industri konstruksi di Indonesia. Hasil kajian dan wawancara kemudian dikembangkan menjadi kuesioner ya, yang terkait dengan 6 aspek dalam manajemen klaim. Dijabarkan dalam 49 permasalahan. Pengambilan data dilakukan pada tahun 2016 dengan mendistribusikan kuesioner kepada beberapa pemilik proyek konstruksi di Indonesia. Nah, dari penelitian di atas didapatkan hasil seperti gambar ya. Untuk S1 sederajat 27% dan S2 atau lebih 73% untuk tingkat pendidikan. Dan untuk pengalaman yang dimiliki 5-10 tahun 45,5%, lebih dari 10 tahun 27,3%, kurang dari 5 tahun 27,3%. Nah, jadi dari hasil survei atau kuesioner yang kita lakukan didapatkan hasil seperti gambar tersebut, dan akan dijelaskan kembali untuk lebih detail oleh teman kita Tovan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan penjelasan dari Mas Bangkit ya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisa dan diskusi permasalahan pada identifikasi klaim analisis. Tabel 1 memperlihatkan adanya 4 permasalahan yang penting dalam identifikasi klaim, yaitu ketidakjelasan prosedur identifikasi klaim, pengetahuan kontrak oleh staf di lapangan, kesulitan mendeteksi masalah yang berpotensi menjadi klaim, dan komunikasi staf lapangan dan pusat. Dalam tabel yang pertama yaitu ketidakjelasan prosedur identifikasi klaim dengan rata-rata 3,18 menduduki peringkat 1. Yang kedua, pengetahuan kontrak oleh staf di lapangan dengan rata-rata 3 menduduki peringkat 2. Ketiga, kesulitan mendeteksi masalah yang berpotensi menjadi klaim dengan rata-rata 2,91 peringkat 3. Keempat, komunikasi antar staf lapangan dan pusat, rata-rata 2,91 peringkat 3. Kelima, keterbatasan staf yang mendeteksi klaim dengan rata-rata 2,91 peringkat 4. Yang keenam, keterbatasan waktu akibat beban kerja yang tinggi dengan rata-rata 2,91 peringkat 5. Nomor 7, kesadaran staf untuk mendeteksi klaim dengan rata-rata 2,82 peringkat 6. Yang ke-8, keterbatasan akses atas dokumen untuk mengidentifikasi klaim dengan rata-rata 2,82 menduduki peringkat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perkenalkan, nama saya Mustafa dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Tovan
tentang analisis dan diskusi pada bagian permasalahan pada notifikasi klaim kontraktor. Permasalahan utama pada fase notifikasi klaim adalah dengan adanya keterbatasan komunikasi dalam pengajuan klaim seperti yang disajikan pada tabel 2 berikut. Yang pertama ada keterbatasan komunikasi dalam pengajuan notifikasi dengan rata-rata 3. Ini menduduki peringkat 1. Yang berikutnya ada ketiadaan format standar notifikasi. Ini juga ada 3. Yang ketiga ada ketiadaan landasan mengajukan notifikasi klaim dalam kontrak dengan rata-rata 2,91, menduduki peringkat 3. Selanjutnya ada ketidakjelasan prosedur terkait notifikasi dengan rata-rata 2,82, menduduki peringkat 4. Selanjutnya yang kelima ada keterbatasan akses terhadap dokumen untuk notifikasi klaim dengan rata-rata 2,73. Yang keenam ada ketidakjelasan penanggung-jawaban persiapan notifikasi dengan rata-rata 2,73. Yang ketujuh ada keterbatasan waktu notifikasi dalam kontrak dengan rata-rata 2,64. Yang kedelapan sekaligus yang terakhir, ketidakcukupan waktu untuk persiapan notifikasi dengan rata-rata 2,27. Bab 3 atau penutup. Jadi kesimpulan tujuan utama dari manajemen klaim proyek adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara kedua belah pihak secara efektif dan efisien. Pada umumnya, klaim konstruksi dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu klaim dalam bentuk keterlambatan waktu penyelesaian konstruksi dan juga klaim dalam bentuk pembengkakan biaya untuk konstruksi. Dari permasalahan yang paling mempengaruhi setiap fase dalam manajemen klaim, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa permasalahan bersumber dari 4 aspek berikut. 1. Ketersediaan standar baku dalam pengelolaan klaim. 2. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. 3. Keterbatasan kemampuan komunikasi manajemen klaim. 4. Keterbatasan kemampuan pendokumentasian. Terima kasih. Selanjutnya akan ditutup oleh Saudara Ahmad Nur Khalik. Terima kasih. Ya, sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang masih kurang jelas boleh ditanyakan nanti setelah sesi presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.